Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang variabel dan tipe data. Jadi sebelum kita membahas tentang variabel dan tipe data, itu ada yang namanya identifier atau pengenal. Jadi identifier itu mempunyai beberapa atribut. Pertama di sini ada variabel. Variabel itu peubah ya. Nah, terus yang kedua itu ada konstanta atau nilai yang atau variabel yang nilainya tetap atau mutlak. Nah, yang ketiga itu ada namanya file atau penyimpanan data storage yang sifatnya menetap. Jadi variabel itu adanya di bahasa pemrograman, konstanta juga sama, sedangkan file itu adanya di sistem komputer. Jadi ketika kita melakukan kegiatan pemrograman, kita akan menulis beberapa variabel dan mungkin juga ada konstanta. Kemudian akan menjadi suatu file. File contohnya helloworld.cpp. Nah, itu file itu akan disimpan di dalam storage. Storage-nya itu ya bisa hard disk, bisa juga SSD. Gitu. Kemudian nanti ada yang namanya fungsi dan prosedur, kemudian ada modul program dan algoritma. Jadi fungsi dan prosedur itu bagian dari program. Ya, sedangkan modul program itu sebenarnya sama fungsinya, seperti function atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu namanya fungsi dan prosedur. Nah, aturan dalam membuat suatu identifier, pertama itu hurufnya harus dari A sampai Z ya, baik itu yang kapital maupun yang non kapital. Nah, kemudian digitnya dari 0 sampai 9. Terus ada garis bawah atau underscore dan diawali dengan huruf atau garis bawah. Ya, jadi nggak boleh diawali dengan angka. Boleh diawali cuma 2. Pertama itu dengan huruf atau dengan garis bawah atau underscore. Kemudian huruf kecil dan huruf kapital itu berbeda. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu disebutnya case sensitive ya. Jadi compiler C++ itu akan membedakan dan bisa membedakan yang mana huruf kecil dan huruf kapital. Jadi nilainya tidak sama seperti itu. Nah, kemudian jangan menggunakan keyword built-in atau bawaan dari C++. Contohnya, nah ini, kita boleh membuat variabel atau konstanta bebas ya, dengan tadi aturan pertama tidak boleh menggunakan angka. Terus kedua harus diawali dengan huruf atau dengan underscore, dan yang ketiga kita tidak boleh membuat variabel atau konstanta dari beberapa keyword C++ ini ya, jadi nggak boleh nih. Nanti misalnya gini, kita bikin variabel kelas. Nah, harusnya gimana kalau mau pakai kelas? Ya diganti saja C-nya jadi K ya, jadi bahasa Indonesia. Jadi nanti si C++ itu tidak tahu kalau kelas yang kita maksud itu adalah kelas juga. Sebenarnya kelas yang dimengerti oleh C++ itu ya ini CLASS. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya operator, operan, dan statement. Ya, jadi yang warna apa nih? Merah atau pink ya, pink. Yang warna pink ini disebutnya statement. Ya, jadi statement itu sederhananya adalah gabungan dari operan dan operator atau hasil perhitungan dari operan atau operator. Nah, sedangkan operan itu adalah datanya 5, 8 itu disebutnya operan. Nah, kalau operator itu ya ini sama dengan itu artinya apa? Penugasan. Nah, itu disebutnya operator atau tanda plus, min, kali, bagi itu adalah contoh dari operator.
ya. Sedangkan operan itu kan datanya. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu disebutnya operan. Nah, di sini ada kelompok operator. Pertama ada operator aritmatika. Nah, aritmatika berarti ini operator yang paling sering kita temui. Nah, yang di atas ini kalian pasti tahu ya, ini adalah penjumlahan, ini pengurangan, ini perkalian, pembagian. Terus ini juga pembagian. Nah, yang ini bukan persen ya, tapi ini adalah modulus atau sisa bagi. Contoh, modulus 11. Sisanya adalah 1. Gitu. Kenapa? Karena sisa dari pembagian 10 itu adalah 5. Kalau dibagi 2, ya kan, misalnya 10 modulus 2. 11 modulus 2. Nah, berarti sisanya itu adalah 1 karena 10 dibagi 2 adalah 5, ya kan? Nah, menyisakan nilai 1 dari sisa pembagiannya, itu disebutnya modulus. Nah, sedangkan sama dengan ini nilainya bukan sama ya, bukan sama dengan, tapi pemberian nilai atau penugasan. Contoh, contohnya tadi ya, misalnya 5 ditambah 3 disimpan di variabel f, atau f sama dengan 5 tambah 3. Berarti f itu adalah hasil dari perhitungan atau pemberian nilai dari 5 tambah 3. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya relasional. Relasional ini atau pembanding ya. Nanti pembandingnya ini bisa dibaca lah ya, sama kayak gini. Ini kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, kalau sama dengan bentuknya 2 ya, double. Kalau ini bukan sama dengan, tapi pemberian nilai. Ingat ya, ini harus beda. Nah, yang ini tidak sama dengan ya, atau negasi. Nah, ini juga ada namanya operator apa nih disebutnya, logika ya, ada not, and, or, atau XOR. Nah, ini untuk membandingkan 2 atau lebih nilai ya. Terus juga ada yang namanya operator increment dan majemuk. Contoh di sini X plus plus, berarti X adalah hasil dari perhitungan X tambah 1. Berarti nilai si X itu adalah 2. Ya kan? Karena si X kan 1. Ya kan gitu. Atau yang ini. Yang ini juga sama, tinggal dikurangin aja. Berarti si X juga nilainya 1. Ini juga sama nih ya. Seperti ini. Gitu. Ini cuman perbedaan cara penulisannya aja gitu ya. Nanti ini akan ketemu di bab perulangan. Nanti akan ketemu yang seperti ini. Oke, kemudian kita bahas tentang tipe data. Nah, jadi apa sih tipe data itu? Tipe data adalah sesuatu bentuk atau ciri khas atau karakter dari suatu data. Contoh, 5. 5 adalah tipenya angka. B, tipenya huruf. Kelas atau misalnya 10 multimedia itu disebutnya string. Kenapa? Karena dia adalah kata atau kalimat. Jadi penggabungan antara karakter. Seperti itu. Dan sebenarnya yang numerik atau yang berbentuk angka itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada yang integer atau bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu contohnya adalah bilangan yang tidak mempunyai koma atau bukan bilangan pecahan, seperti itu ya. Terus kedua ada bilangan real atau pecahan. Nah, real pecahan itu ya itu tadi dia datanya harus mempunyai pecahan, seperti itu. Jadi ada komanya kalau pecahan itu. Nah, tipe data itu ukurannya pertama ada yang namanya char atau karakter ya. Ukurannya 1 byte. 1 byte itu sama dengan 8 bit
atau kalau dalam karakter 1. A itu ukurannya adalah 1 byte, B itu adalah ukurannya 1 byte, C itu adalah ukurannya 1 byte, sampai dengan Z ukurannya 1 byte. Ya, jadi kalau cuma ada satu huruf itu ukurannya 1 byte. Terus kemudian ada short integer. Nah, berarti ukurannya di sini 2 byte atau 32 bit. Ya, berarti dia maksimal itu 2 digit. Ya, 2 digit. Itu untuk yang short integer. Begitu juga dengan yang integer. Kalau integer itu dia bisa negatif sampai yang nilainya positif. Kemudian yang long itu nilainya 4 byte atau 64 bit ya. Saya rasa kalian sudah paham ya tentang satuan data komputer. Nah, ini ada yang tipenya unsigned char bit. Jadi unsigned itu nilai yang tidak boleh mempunyai nilai negatif, harus nilainya positif. Jadi kalau ada tulisan unsigned itu harus nilainya positif. Ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi cara penulisannya untuk short integer atau long integer itu. Contohnya di sini ada integer var. Nah, integer itu adalah tipe datanya, var itu adalah variabelnya. Ini juga sama untuk karakter, char, var. Nah, berarti char itu tipe datanya, var itu adalah variabelnya. Nah, contohnya char var. Var sama dengan kutip tunggal A. Berarti si var itu mempunyai nilai A. Atau variabel var itu punya nilai A. Nah, begitu juga dengan angka nih. Angka kalau udah dikasih tunggal 1, kutip 1 itu bukan angka lagi, tapi menjadi huruf. Jadi tidak bisa dijumlahkan atau dikurangi atau dioperasikan dengan operator. Ya, jadi dia bukan operan lagi. Ya. Ini boolean. Boolean ini adalah tipe data yang mempunyai dua kemungkinan saja. Pertama ada nilainya true dan nilainya false. Ya, jadi kalau true itu benar atau 1, false itu salah, nilainya adalah 0. Ya, ini cara penulisan dalam program C++. Nah, ini yang selanjutnya adalah string. String adalah penggabungan antara karakter. Ya. Contoh, string kalimat. Selamat datang siswa SKN 2 Cikarang Barat. Kenapa disebut kalimat? Karena kalimat itu adalah penggabungan antara karakter atau huruf. Ya, jadi string itu sederhananya adalah gabungan dari char ya atau karakter. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan tipe dan variabel sampai di sini. Mungkin minggu depan atau pekan depan kita langsung mempraktekannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.